Jika seseorang beragama, ada hal-hal yang dia pedulikan. Faktanya, penyakit-penyakit tersebut terjadi di wilayah yang menjadi perhatian masyarakat. Jika ditanya apa salah satu perilaku manusia yang paling berbudi luhur, maka itu adalah mengetahui apa yang bisa dia kendalikan dan apa yang tidak bisa dia kendalikan. Halo semuanya dari Sekolah Istanbul. Pemirsa yang budiman, minggu ini kita akan berbicara tentang agama dan kesehatan mental. Tamu kami adalah Profesor Dr. Ali Ayten. Selamat datang Tuan. Terima kasih. Halo, apa kabarmu? Terima kasih. Apa kabarmu? Saya sangat baik, terima kasih banyak, terima kasih. Pak, saya ingin segera memulai dengan pertanyaan pertama saya. Ini adalah pertanyaan yang banyak didiskusikan, ditanyakan, dan ditanyakan. Apakah seorang muslim mengalami depresi? Tentu saja jika kita harus memberikan jawaban singkat mengenai hal ini, pertanyaan ini tentu saja ya. Tapi mengapa pertanyaan seperti itu ditanyakan? Mengapa harapan seperti itu muncul? Kita perlu melihat ke belakang sedikit. Jadi ada penerimaan umum, dengan kata lain seseorang yang beriman menjalani kehidupan yang bermakna. Oleh karena itu ada harapan umum agar dunia emosinya tidak berantakan dan dia tidak terjerumus ke dalam depresi. Namun tentu saja hal ini tidak berarti bahwa agama atau religiusitas melindungi orang dari depresi. Karena depresi mempunyai banyak penyebab. Dengan kata lain, banyak permasalahan yang dapat berkaitan dengan aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Hal-hal yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan benda cinta, bencana alam, kehilangan teman, atau corona yang kita alami 3-4 tahun lalu. Sebab misalnya ketika aktivitas fisik seseorang menurun, kecenderungan depresinya meningkat. Sebab jika terjebak di rumah, tentu saja Anda akan mengalami depresi. Namun tentunya perlu dibedakan antara depresi klinis dan depresi. Mendapatkan diagnosis klinis depresi adalah satu hal, dan apakah seseorang mengalami depresi sepanjang hari atau pada berbagai tahap kehidupannya adalah hal yang sedikit berbeda. Ya, secara umum kita dapat mengatakan bahwa kita depresi ketika kita mengalami depresi ringan atau tekanan ringan, tetapi tentu saja perbedaannya dalam psikologi berbeda. Tentu saja. Oleh karena itu, pertama-tama, depresi perlu didefinisikan dengan jelas. Sebab, seperti yang Anda sebutkan, depresi merupakan konsep yang sangat luas. Dengan kata lain, ini juga digunakan untuk menggambarkan perubahan suasana hati yang kecil. Tapi secara klinis itu adalah penyakit yang bisa menyebabkan seseorang bunuh diri, amit-amit, itu juga penyakit kejiwaan, depresi. Jadi perlu dievaluasi dalam spektrum yang sangat luas. Secara klinis, yang dimaksud dengan depresi adalah kekosongan dunia makna, perasaan tidak berharga, tidak adanya kesenangan terhadap apapun dalam hidupnya, atau aktivitas yang sebelumnya ia nikmati sehingga menimbulkan tekanan pribadi. Bagi orang tersebut, menyebabkan orang tersebut melanggar norma-norma sosial dan terutama berlangsung selama lebih dari 2 minggu, mengakibatkan pandangan dunia dan suasana hati yang sepenuhnya pesimis. Suatu penyakit yang menggambarkan caranya ada sisi biologisnya. Jadi seperti yang Anda ketahui, neuron di otak adalah sel yang sebenarnya mengatur dunia pemikiran kita dan pemahaman serta interpretasi kita terhadap kehidupan. Sel-sel otak terdiri dari neuron, dan neuron ini memiliki neurotransmitter yang saling menyalurkan listrik kimia, yaitu arus listrik dan neurotransmitter ini, yaitu neurotransmitter yang menghubungkan dua sel, ditemukan pada hormon tertentu di otak. Hormon seperti dopamin, serotonin, neuropinefrin, beserta kelainan, ketidakseimbangan, kelebihan atau kekurangannya dijelaskan oleh para ahli sebagai penyebab utama penyakit seperti depresi, kecemasan, OCD, gangguan obsesif kompulsif, atau penyakit lainnya. Oleh karena itu, pertama-tama perlu diketahui bahwa depresi memiliki sisi biologis. Kita tidak bisa mengabaikan hal ini. Tentu saja ini tidak cukup. Sebaliknya, harus ada faktor pendorong yang disebut pemicu psikososial. Dengan kata lain, mungkin terdapat kecenderungan biologis atau genetik terhadap depresi. Namun jika kehidupan manusia terkadang terus berjalan seperti ini, mungkin tidak ada alasan untuk mengalami depresi.
Namun beberapa situasi yang tidak terduga dan tidak diinginkan mungkin saja terjadi. Hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Dan ini entahlah masalah di tempat kerja, masalah keluarga dengan teman, pasangan di tempat kerja, atau masalah sosial di tempat kerja yang berdampak pada masyarakat secara umum atau sebagian masyarakat. Banyak hal seperti trauma dan trauma yang dapat disebut sebagai pemicu psikososial dan dapat menyebabkan individu mengalami depresi. Misalnya, kehilangan orang yang dicintai adalah penyebab depresi yang sangat penting. Hal ini bisa saja terjadi. Selain itu, tentu saja ada juga sisi spiritual dari masalah ini. Dengan kata lain, kecenderungan depresi pada orang-orang yang memiliki perspektif hidup yang lebih holistik dan telah menyebarkan makna sepanjang hidup mungkin tidak bersifat sementara atau bersifat sementara. Itu sebabnya ketika kita mengatakan depresi, kita mencakup wilayah yang sangat luas dan sisi biologisnya adalah hal yang sangat efektif. Dan oleh karena itu, obat-obatan psikiatris digunakan dalam pengobatan depresi, psikoterapi diterapkan, dan metode pengobatan tambahan seperti terapi okupasi atau penguatan spiritualitas juga diterapkan, dan ini perlu dievaluasi secara keseluruhan. Kembali ke pertanyaan Anda, apakah umat Islam mengalami depresi? Nah, apa yang Anda pahami saat melihat penjelasan tersebut? Ya tentu saja dia bisa. Jadi umat Islam juga punya biologi. Ini mungkin rusak dan mengalami masalah kesehatan. Ayah seorang muslim juga bisa meninggal. Hubungan seorang muslim dengan teman-temannya juga bisa memburuk dan terpengaruh oleh hal ini. Jika kita memahaminya seperti ini, orang yang taat beragama akan lebih mudah menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Kalau kita artikan, dia mendapat dukungan dari agamanya dan mendapat dukungan dari kehidupan keagamaan dan kerohaniannya, hal ini dapat diterima. Namun tahukah Anda, pria muslim tidak menggeneralisasi hal tersebut dan mengalami depresi. Jika seseorang mengalami depresi dan kita merasa ada masalah dalam keyakinan dan kehidupan beragamanya, dan kita menjadikan hal ini sebagai stigma, tentu saja ini bukan pendekatan yang sehat. Ya, itu akan menjadi tampilan yang sangat bermasalah. Lantas, bagaimana agama bisa mendukung dan membantu seseorang dengan gangguan kesehatan mental? Tentu saja agama memiliki dua hal mendasar. Sistem keagamaan dan spiritual memiliki dua pendekatan dasar dan memberikan dua kontribusi utama terhadap kesehatan mental. Salah satunya adalah aditif preventif, yang merupakan isu yang sangat penting, memberikan perspektif yang mengubah cara pandang terhadap kehidupan dan memberi makna pada kehidupan. Ini seperti perisai pencegahan. Hidup ini jelas seperti di perisai pencegahan. Apa yang kami sebut kesehatan higienis dalam tradisi kami adalah soal melindungi kesehatan yang merupakan hal yang penting. Karena ketika kesehatan memburuk, itu adalah proses yang tidak mudah untuk diobati dan diperoleh kembali. Juga mendukung proses coping. Jadi seperti yang saya katakan, karena suatu penyakit mempunyai banyak penyebab biologis, psikologis, dan sosial, tidak peduli seberapa hati-hati seseorang, terkadang dia bisa tertular beberapa penyakit. Karena ketika kita mengatakan depresi, kita berbicara tentang penyakit yang berhubungan dengan banyak hal, yaitu peradangan pada tubuh. Jadi ada banyak faktor. Dari struktur biologis otak, hingga apa yang kita makan dan minum, kekurangan vitamin, tingkat aktivitas kita, semua yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari berdampak pada hal ini. Dan bagaimana seseorang mengatasinya ketika hal ini terjadi? Di sini juga agama dan spiritualitas dapat berkontribusi. Jadi jika Anda bertanya bagaimana caranya, ada 5 fungsi dasar agama ini yang disebutkan. Salah satunya, terutama ketika menghadapi masalah kesehatan mental atau masalah lainnya, itu adalah fungsi penghiburan. Sebagai manusia, terkadang kita berusaha mengendalikan segalanya, kita ingin segalanya berada di bawah kendali kita, namun ada juga hal yang tidak bisa kita kendalikan. Sistem keagamaan dan spiritual dapat memberikan rasa kendali dan penghiburan sementara dalam proses ini. Jadi bayangkan seseorang kehilangan kerabatnya. Tidak ada yang bisa menghibur orang-orang di sini selain keyakinan agama. Dengan kata lain, pemahaman seperti perasaan bahwa dia meninggal dan pergi ke surga, dan bahwa saya akan bertemu dengannya di surga, atau bahwa doa saya akan sampai kepadanya, bahwa dia akan menerima pahala dari amal baik yang saya lakukan di belakang punggungnya, atau itu kebahagiaan saya, atau menjadi orang baik akan meneruskan amal perbuatannya, justru memberikan terapi yang luar biasa. Ini memberikan penyembuhan, dan orang-orang yang kehilangan orang yang mereka cintai pasti akan mengalami hal ini, dan ini memiliki fungsi yang menghibur. Misalnya, agama juga mempunyai fungsi memberi makna, karena agama merupakan mekanisme pemaknaan yang sangat kuat.
Dengan kata lain, ia menjawab pertanyaan-pertanyaan eksistensial manusia yang paling mendasar, seperti mengapa kita ada di sini, kemana kita pergi, dan akan menjadi apa kita setelah kita mati, dan itu memberikan pola makna. Itu sebabnya ia memiliki fungsi makna, ini memberi rasa kendali. Karena jika ditanya apa yang paling mulia dari perilaku manusia, yaitu mengetahui apa yang bisa dia kendalikan dan apa yang tidak bisa dia kendalikan. Dan dia berusaha sampai pada titik yang bisa dia kendalikan, namun meninggalkan tempat yang tidak bisa dia kendalikan kepada kekuatan di luar dirinya. Bagi yang beriman, kekuatan transenden ini adalah kekuatan transenden. Sebagaimana Anda ketahui, hal ini kami jelaskan dengan keyakinan akan kepercayaan pada Islam. Sebagai orang yang berakal budi, perlu dipahami perbedaan keduanya. Tentu saja karena itu adalah suatu kebajikan. Terkadang orang dapat menahan diri dari apa yang dapat mereka lakukan. Sebenarnya mereka bisa melakukan intervensi, tapi tidak. Kadang-kadang mereka menganggap hal-hal yang tidak dapat mereka kendalikan atau campuri sebagai hal-hal yang dapat mereka kendalikan, dan itulah sebabnya mereka memberikan terlalu banyak tekanan pada diri mereka sendiri. Dan ini tentu saja membuat orang lelah. Itu sebabnya keseimbangan dan keyakinan itu bisa memberikannya. Namun jika diperhatikan, cara dia menggunakannya juga tidak menguntungkan kita, menentukan apakah itu akan berbahaya atau tidak. Jadi kepribadian seseorang juga merupakan hal yang sangat penting. Dengan kata lain, beberapa orang mungkin menilai fenomena keagamaan dan spiritual dengan cara yang sangat salah dan terlalu keras terhadap diri mereka sendiri. Hal lainnya adalah perbaikan diri. Apalagi jika melihat budaya tasawuf, masyarakat bisa melihat apa yang dialaminya sebagai bagian dari kedewasaan spiritual dan kematangan kepribadiannya. Dengan kata lain, kita menjalani hidup dan hidup ini terus berlanjut seperti sebuah perjalanan panjang yang penuh naik turun, dan kita memandang hidup ini sebagai sebuah ujian, dan kita mengalami proses pendewasaan sebagai akibat dari apa yang kita lakukan di dunia yang penuh ujian ini. Ini seperti mencapai kesempurnaan. Untuk mencapai kesempurnaan, dia berbicara tentang evolusi. Jadi tentu saja ini bukan proses yang mudah dan merupakan proses seumur hidup. Faktanya, agama dan spiritualitas memberikan hal ini kepada seseorang. Ini memberikan perspektif ini. Ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh pengalaman ini kepada saya. Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan kepadaku, dan aku melihatnya ketika aku menerima pesan ini. Hal ini dapat memberi saya perspektif bahwa saya dapat membawa sesuatu ke dalam hidup saya dan menjadi orang yang lebih baik dari kemarin dengan menghilangkan kekurangan-kekurangan dalam hidup saya. Dan hal ini tentu saja mencegah orang-orang dari keterpurukan dan memungkinkan mereka untuk roboh dan pulih kembali. Ia juga memiliki kontribusi seperti itu. Itu sebabnya 5 fungsi dasar disebutkan. Kita dapat mengatakan ini dalam kaitannya dengan agama dan kesehatan mental. Nah Pak, banyak juga definisi gangguan psikologis yang berkedok agama, seperti mata jahat, kerasukan, dan lain-lain, dengan mencoba melabelnya sebagai agama. Ada keajaiban yang kita gunakan dalam budaya kita juga. Bagaimana sebenarnya agama melihat hal ini? Apa perspektif Anda mengenai hal ini? Jadi tentu saja ada perbedaan antara psikologi dan budaya keagamaan. Namun tentu saja perlu untuk mencampurkannya. Dalam psikologi agama, kami juga mencoba melakukan hal-hal ini. Tentu saja ada prinsip umum. Dengan kata lain, gangguan psikis merupakan suatu hal yang bersifat universal dan terjadi pada setiap masyarakat, dan dalam persentase tertentu hampir pada setiap masyarakat. Namun cara munculnya penyakit ini berbeda-beda di setiap masyarakat. Jadi katakanlah, dalam masyarakat kita misalnya, seseorang dengan berbagai khayalan dan khayalan bisa mengaku sebagai Mahdi. Misalnya, ada Mahdi, orang yang mengaku Nabi, di klinik psikiatri dan mendapat pengobatan. Di budaya lain, di budaya India, ini muncul dengan nama berbeda. Ini mungkin muncul dengan nama yang berbeda dalam budaya Kristen atau budaya Yahudi. Oleh karena itu, munculnya gangguan psikologis tersebut di lingkungan budaya dan agama berbeda-beda, sehingga perlu kita waspadai. Misalnya saja, secara umum terdapat sekitar 3% kasus OCD di setiap masyarakat. Apa yang dimaksud dengan OCD? Ini adalah penyakit pemikiran dan perilaku obsesif dan obsesif masyarakat. Kami juga mengatakan khayalan. Dalam masyarakat, khayalan umumnya disebut khayalan, namun khayalan mengacu pada sesuatu yang lebih sederhana. Digunakan. Ada konsep yang disebut skrupulisti dalam sastra barat. Vesilse itu konsepnya agak mirip, tapi yang di sini adalah pemikiran obsesif, yaitu saya pergi mencuci tangan dengan tangan kotor, atau saat saya berwudu, mungkin muncul seperti, oh saya lupa siku atau tumit saya. Tumit atau saya kira saya belum membasuh sebagian tubuh saya, dan saya terus-menerus membasuhnya, dan ini memakan waktu yang sangat lama. Beginilah penampilan mereka.
Seperti yang saya katakan, penyakit ini terjadi di setiap masyarakat karena penyakit ini memiliki dasar biologis. Seperti yang kami jelaskan tentang depresi, OCD juga merupakan penyakit yang memiliki dasar biologis. Namun kemunculannya bergantung pada unsur budaya. Dengan kata lain, dalam budaya Kristen, penyakit seperti penyakit kebersihan, penyakit simetri, penyakit berhitung, dan takhayul mungkin lebih sering terjadi. Dalam budaya kita, masalah seperti itu kebanyakan muncul jika individu tersebut beragama dan memiliki hal-hal yang dipedulikannya. Faktanya, penyakit-penyakit tersebut terjadi di wilayah yang menjadi perhatian masyarakat. Jadi misalnya kesehatan kita penting bagi kita, dan hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan kita, seperti penularan virus, tertular penyakit, atau rumah, misalnya penting bagi manusia, keluarga penting, bisa berubah menjadi kecemasan terhadap masalah tersebut. Atau unsur keagamaan penting bagi orang di tempat kerja. Dalam hal ini menjadi seperti apakah saya sudah berwudu, apakah salat saya diterima, apakah ghuslim saya sudah selesai. Namun yang penting di sini bukanlah tingkat pengetahuan agama atau perilaku keagamaan seseorang. Hal utama di sini adalah biologi orang tersebut. Kita tidak boleh melupakan ini. Dengan kata lain, karena struktur biologis terganggu, permasalahan tersebut tercermin seperti itu. Dengan kata lain, gejalanya muncul dengan unsur agama dan budaya. Dalam budaya Kristen, hal ini berhubungan dengan gereja, pergi ke gereja. Dalam budaya India muncul dengan unsur agama dan budaya tersendiri. Dalam budaya kita lebih seperti mengulang wudhu, tidak bisa memulai salat, muncul pikiran-pikiran yang tidak pantas saat salat. Misalnya seseorang sujud, pikiran-pikiran yang sangat buruk datang kepadanya, dan ini sangat mengganggu seseorang. Hal ini mungkin timbul, namun solusinya tidak dicari di daerah di mana hal tersebut muncul. Jadi ini bukan persoalan yang berkaitan dengan religiusitas seseorang. Ini sebenarnya sesuatu yang berhubungan dengan biologi dan struktur psikologisnya. Orang tersebut membutuhkan perawatan psikiatris dan psikologis. Ketika dia menerima pengobatan itu, perawatan psikiatris dan psikologis, gejala-gejala itu hilang. Misalnya, seseorang mengalami delusi, halusinasi, mengira dirinya kerasukan, misalnya, tetapi ketika dia pergi ke terapis, alih-alih ke terapis, penyihir, atau setan, dia menerima perawatan, pengobatan, atau psikoterapi yang diperlukan. Jika perlu, seorang pendeta juga dapat diwawancarai. Karena kalau dia terlibat dalam proses itu, sesuatu bisa saja terjadi. Dengan kata lain, hal ini dapat berkontribusi pada pengelolaan proses yang lebih sehat, karena terkadang orang bisa menganggap gejala tersebut sebagai penyebab penyakitnya. Oleh karena itu, mereka berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dalam bidang keagamaan atau bidang kebudayaan. Tentu saja, ada cerita terkenal tentang hal ini yang diceritakan dalam cerita Timur. Seorang pria mengatakan dia kehilangan jarum di suatu tempat dan mencoba mencarinya di sana untuk waktu yang lama. Orang-orang di sekitar bertanya-tanya, "Mengapa Anda tidak dapat menemukannya? Jadi mengapa ini bisa terjadi?" Ketika saya bertanya, "Mengapa Anda tidak dapat menemukannya?" Dia berkata, "Saya tidak kehilangan jarum ini di sini." Dia bilang, "Kenapa kamu menelepon ke sini?" "Karena ada cahaya di sini," kataku. "Saya mencari ini di sini karena cahaya itu ada di sini." Faktanya, terkadang kita tidak mencari alasan atas masalah kita. Kami melihat lebih banyak pada hasil. Faktanya, akibat tersebut, yaitu gejala-gejala tersebut, tidak menunjukkan penyebabnya. Itu sebabnya orang tersebut perlu pergi dan menyelesaikan masalah biologis dan psikologisnya. Ketika dia menyelesaikannya, dia menyingkirkan masalah-masalah ini. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa persoalan-persoalan tersebut mempunyai dimensi yang sangat kultural, namun perlu dibaca secara interdisipliner. Dengan kata lain, seorang psikiater, psikolog, pendeta, atau penasihat spiritual yang menangani masalah ini harus dilibatkan dalam proses tersebut. Saya pikir hal ini dapat membuat sesuatu yang tampaknya tidak dapat diselesaikan atau tersebar dalam jangka waktu yang lama menjadi lebih dapat diselesaikan. Konseling spiritual, bisakah Anda menjelaskannya secara singkat? Tentu saja konseling spiritual telah ada di Eropa selama bertahun-tahun sejak tahun 1930-an. Di negara kita pada tahun 2010-an, praktik tersebut dimulai setelah tahun 1995, namun nyatanya konseling spiritual lebih pada proses coping individu, yaitu praktik spiritual dan keagamaan individu dalam proses coping terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami. Individu yang mengalami situasi yang tidak diinginkan dan tidak terduga dalam situasi sulit apapun. Itu berarti dukungan dari sudut pandang. Di negara kita, konseling spiritual dianggap sebagai pekerjaan yang ditujukan kepada kelompok yang kurang beruntung dan sebagian besar dilakukan oleh pejabat Departemen Agama. Apa yang umumnya mereka lakukan bahkan diwujudkan dengan mendukung proses coping masyarakat yang dapat dikatakan sebagai kelompok yang kurang beruntung seperti perempuan, penyandang disabilitas, pasien, narapidana,
kerabat narapidana, kerabat pasien, dengan unsur agama dan spiritual. Ini adalah praktik di Turki. Ini sebenarnya dapat berkontribusi pada proses tersebut. Dari mana? Sebab psikiater dan psikologi tentu saja kesulitan menjangkau masyarakat. Keterlibatan para teolog atau pemuka agama yang lebih memahami agama dan budaya dalam proses ini meringankan beban mereka sekaligus memastikan proses tersebut berlanjut dengan cara yang lebih sehat. Namun tentunya orang-orang yang akan melakukan tugas konsultasi spiritual di sini juga perlu mendapatkan pendidikan yang baik. Dengan kata lain, mereka perlu mendapatkan pelatihan seperti keterampilan konsultasi dan komunikasi interpersonal agar dapat menjalankan proses tersebut dengan baik. Psikolog dan psikiater tidak boleh melakukan intervensi yang mungkin termasuk dalam cakupannya. Jadi mereka perlu mengetahui batasannya. Jika aturan-aturan ini diikuti, saya pikir konseling spiritual dapat menjadi elemen pendukung dan pelengkap bagi psikiater, psikolog, dan pekerja sosial, terutama di bidang pekerjaan sosial dan di bidang-bidang bermasalah seperti rumah sakit, penjara, pusat remaja, tempat penampungan perempuan, pusat pemberantasan kecanduan. Tapi seperti yang saya katakan, mereka perlu mendapatkan pendidikan yang baik, karena proses ini sedikit seperti proses konsultasi. Karena orang-orang yang bekerja di Kementerian Agama atau Kementerian Agama lebih fokus pada dakwah dan berbicara serta menerima pelatihan semacam itu, mereka menerima pelatihan konsultasi seperti mengembangkan lebih banyak keterampilan mendengarkan dan empati, dan hal ini sudah dilakukan karena program magister dibuka di bidang konseling spiritual dan guru dari psikologi dan PDR memberikan pelatihan tersebut. Faktanya, hal ini merupakan kebutuhan yang ditimbulkan oleh urbanisasi di zaman modern. Karena dalam kehidupan modern, masyarakat perlu menyelesaikan permasalahannya secara institusi. Jadi, bayangkan seseorang yang tinggal di rumah sakit, misalnya pasien di klinik onkologi. Dia tinggal di sana selama 5-6 bulan. Dia mengalami banyak krisis makna dalam hidupnya. Mendapat dukungan moral dalam proses ini tentu saja dapat memberikan kontribusi yang besar dalam proses tersebut apabila ia mempunyai orientasi dan keinginan sendiri. Lagi pula, sebagian besar perawat dan dokterlah yang membawa permasalahan ini ke dalam agenda, terutama di rumah sakit. Mereka menunjukkan adanya kebutuhan seperti itu. Masalah ini perlu dievaluasi dengan cara ini. Permasalahan di zaman modern ini juga sangat pelik. Untuk mengatasi permasalahan ini, perspektif interdisipliner perlu dikembangkan. Konseling spiritual adalah salah satunya. Sepertinya penting sekali, Pak. Mungkin itu hanya penjelasan singkat bagi yang belum mengetahuinya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Tuan. Pemirsa yang budiman, hari ini kita berbicara tentang agama dan kesehatan mental. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat tinggal.